Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berdiskusi, berdialog, dan saling bertukar pikiran, dan semoga materi ini bermanfaat. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya bangkit dari kegagalan. Ya, mungkin dari pengalaman saya di sini mungkin saya akan memberikan beberapa tips gimana cara kita untuk bisa bangkit dari kegagalan, karena setiap manusia pasti punya kegagalan, dan dimana manusia juga memiliki cerita di titik kesuksesannya. Nah, jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Akan tetapi saya percaya setiap orang itu dapat menjadi lebih baik dan bijaksana. Setiap orang itu memiliki kesempatan untuk bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi di mana kegagalan itu dapat menjadi salah satu hal yang membantu kita untuk bertumbuh, dan tidak terkecuali saya sendiri, kegagalan yang saya alami tidak hanya seputar pekerjaan saja, melainkan juga hubungan. Jadi bahkan berkali-kali awal mengalami kegagalan, pasti perasaan itu ada, kayak perasaan menyesal atau menyalahkan diri, tapi setelah saya tahu ada yang namanya konsekuensi, dan kesalahan demi kesalahan yang dibuat justru memberikan ruang belajar lebih banyak gitu. Jadi dari kegagalan kita bisa berevolusi jika mau melakukan evaluasi diri gitu. Apa yang salah dari keputusan kita? Mungkin cara berpikir kita yang salah, atau mungkin kita harus mengubah cara pikir kita. Akhirnya kita tahu cara kita untuk melihat diri kita sendiri, dan agar menjadi lebih dewasa lagi gitu. Nah, kesalahan demi kesalahan yang dibuat itu justru memberikan ruang belajar lebih banyak dari kegagalan yang bisa berevolusi jika mau melakukan evaluasi diri. Itu pada intinya. Dan setiap kali jatuh, proses bangkitnya itu tentunya berbeda lah gitu. Tentu saja sangat berbeda, karena pertama kali merasakan jatuh itu sangat down, dan karena sebelumnya itu belum pernah mengalami kesalahan tersebut gitu, dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya gitu. Dan masalah yang saya hadapi itu dikala menjadi seorang pembisnis tidak sama ketika saya masih duduk di bangku sekolah. Tidak sederhana ketika saya dulu tidak naik kelas, atau ketika kita kecil di horizon hidup yang juga masih terbatas gitu, hanya sebatas belajar dan pertemanan, atau suka sama anak perempuan atau anak laki-laki di kelas gitu, atau keluarga juga. Dan meski perasaannya itu tetap sama, tetapi tidak enak cara menghadapi yang amat berbeda gitu ketika ada masalah di usia dewasa, di mana masalahnya itu lebih besar gitu. Begitu juga kayak tanggung jawab gitu, atau ketakutan gitu. Kita sebenarnya sedang belajar untuk membentuk sistem menghadapi kegagalan gitu. Ada kesalahan yang bisa kita evaluasi, di mana apakah kita terlambat mengalami keputusan itu, atau tidak mengambil keputusan, atau bahkan salah mengambil keputusan gitu. Nah, sehingga kita ketiga kalinya terjadi masalah yang serupa, tentunya itu kita semakin mudah berada dalam problem atau masalah gitu. Jadi ketika ada masalah di usia dewasa, di mana masalahnya lebih besar, ya begitu juga tanggung jawab dan juga ketakutannya gitu. Kita sebenarnya sedang belajar untuk membentuk sistem menghadapi kegagalan gitu. Nah, saat sedang berada di masalah yang besar sekali, sampai menuntut pada kegagalan, saya yakin
pada diri saya bahwa pasti akan ada pembelajaran gitu yang sangat besar gitu, dan utamanya itu kekuatan mental. Setelah mengalami kegagalan, kita seakan sedang melatih mental untuk ekstra hati-hati dan dalam melangkah atau dalam mempertimbangkan, eh, yang penting kita berpikir secara matang-matang gitu segala keputusan. Nah, pengalaman kegagalan yang melatih mental untuk memahami bahwa kita itu tidak akan selalu dapat yang kita inginkan gitu. Akan tetapi yang terpenting kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, dan akhirnya ya inilah yang menguatkan kita di kemudian hari gitu. Nah, agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama, itu ada beberapa yang mungkin tidak enak, gagal, atau kita bisa bilang besok pasti akan lebih paham atau lebih mengerti lagi gitu. Dari hati kita bilang gitu. Ya, contohnya dulu saat saya mengalami kegagalan di kondisi legal dan juga kesulitan finansial, walaupun membutuhkan proses untuk bangkit lagi, tapi setelah saya jadi punya imunitas dalam masalah legal yang saya hadapi berikutnya, ya saya jauh lebih tenang gitu untuk menghadapi, seolah dalam benak saya itu ada yang bilang gitu, kamu pernah merasakan ini dan kamu pernah melewatinya, Zai, gitu. Nah, sekarang saya pasti bisa. Ya, kegagalan yang mengasah kemampuan mental kita gitu untuk terus berjuang dan optimis dalam melangkah selanjutnya gitu. Nah, kegagalan yang mengasah kemampuan mental kita itu untuk terus berjuang, untuk terus optimis dalam melangkah. Dan saya juga percaya pada konsep yang apa ya? Pada konsep yang talenta lah gitu, yang telah ada pada diri kita. Ya, tentu itu pun harus bisa digandakan sebagai penghargaan kita akan hidup gitu, yang akan kita berikan. Ya, dulu saya memang bukan orang yang terpercaya atau orang yang tinggi percaya dirinya, yaitu akan talenta yang dimiliki. Dari kecil saya tuh suka seni, suka menggambar. Nah, hanya itu talenta yang saya tahu. Nah, sehingga tidak dikembangkan gitu. Nah, suatu masa saya itu menemukan kesempatan untuk menyalurkan passion saya gitu atau hobi saya sampai bisa memiliki nilai ekonomi gitu. Nah, akhirnya saya itu mengasah untuk membuat sebuah bisnis. Nah, perlahan saya menyadari ternyata talenta yang dimiliki itu bisa dilipat gandakan gitu. Saya hanya cukup terus mencoba mengembangkan, dan sehingga selama diberikan kesempatan untuk memperluas talenta yang saya miliki, dan selama itulah saya terus mencoba hal yang baru dan uh, tidak perlu sesempurna mungkin gitu di setiap bidang yang saya geluti, yang saya coba, yang saya ikuti. Nah, tidak perlu juga harus mengerjakan semuanya gitu. Karena kalau ada kesempatan, saya itu berusaha mengoptimalkan supaya jangan sampai kehilangan talenta yang sebenarnya itu gitu, yang bisa diasah gitu. Nah, keinginan untuk tidak menyanyiakan talenta itu, walaupun sekecil apapun, itu menjadi motivasi saya untuk terus bangkit dari keterpurukan gitu. Jadi talenta itu harus bisa digandakan sebagai penghargaan kita akan hidup gitu, yang yang diberikan oleh Allah gitu. Kita harus mensyukuri gitu apa yang ada dalam diri kita gitu. Namun memang terkadang kegagalan itu membuat kita kesulitan untuk menerangi pikiran yang negatif gitu. Meskipun sebenarnya saya percaya pikiran positif itu bisa dibentuk dari apa yang kita konsumsi, terus apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita temui gitu. Nah, ketika sedang tertampar energi negatif dari pengalaman kegagalan gitu, saya biasanya akan mengisi pikiran dengan mencari buku atau tontonan audio, terus bisa memberikan inspirasi juga, atau menyaksikan film biopik misalnya, dalam membangkitkan kembali semangat maaf tentang membangkitkan kembali semangat saya untuk berpikir secara optimis gitu. Nah, di film dengan genre ini ya biasanya memperlihatkan bagaimana karakternya yang bisa
membuat kita kembali bangkit gitu setelah mengalami kegagalan. Nah, ya inilah yang saya pilih gitu. Saya memilih untuk memotivasi diri dengan apa ya namanya, dengan mengonsumsi hal-hal positif gitu demi membentuk optimis gitu. Nah, sebab saya tahu jika saya memilih untuk banyak mendengarkan atau sering bertemu dengan orang yang pesimis gitu. Nah, saya hanya akan seperti mereka gitu, meniru gaya mereka gitu. Nah, jadi saya memilih untuk memotivasi diri untuk mengkonsumsi hal-hal yang positif gitu demi membentuk optimisme. Nah, jadi karena saya itu tahu jika saya memilih untuk banyak mendengar atau sering bertemu dengan orang yang pesimis, ya mungkin saya akan seperti mereka gitu. Nah, pernah merasa seperti gagal melakukan sesuatu, ya santai aja gitu. Banyak yang bilang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, yang penting nggak terbelenggu dalam kegagalan itu sendiri. Nah, jika cuma terbelenggu dalam keadaan yang seperti itu gitu, nah tentu nggak akan membawa perubahan apapun gitu. Nah, jadi jika masih bingung harus memulai dari mana lagi atau ikut atau apalah gitulah, ikut temen, ikut apa, yang penting kalian memiliki beberapa tips dalam diri kalian dalam menjalani kehidupan kalian. Nah, yang pertama, gagal ya berbanggalah. Maksudnya ini eh ya nggak salah gitu, kegagalan apapun yang terjadi, ya entah itu bisnis, bangkrut, kebangkrutan, nilai akademisnya jelek, atau putus cinta, atau rumah tangga rusak, ya apa ya, berbanggalah gitu. Ya mengapa? Karena orang-orang yang sukses di dunia ini telah gagal sebelumnya gitu dan mencoba bangkit dari kegagalan itu. Ya, yang kedua, kalian itu harus menerima kelemahan dan juga kekurangan diri sendiri gitu. Jadi terima saja gitu, dengan dada yang lebar, dengan apa ya, mengelus dada, dan akui jika masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki gitu. Ya terus perbaiki apa yang dirasa gitu masih kurang, atau lemah, jika perlu bisa meminta bantuan dari orang lain gitu. Nah, sehingga bisa dengan mudah diselesaikan. Nah, yang ketiga itu kalian nikmatilah. Nikmatilah kegagalan bukan sebuah aib atau bahkan dosa, bukan. Jadi gagal itu suatu hal yang wajar, teman-teman. Bukan suatu aib atau kesalahan atau bahkan dosa. Ya nikmati aja, bangun dari tempat duduk atau tempat tidur kalian gitu. Ya lepaskanlah beban kalian untuk mencari aktivitas inspiratif dan yang bisa apa ya, memetik motivasi yang mulai apa ya, memberikan semangat bangkit, kebangkitan gitu. Nah, yang keempat itu ada kegagalan orang lain yang lebih tragis, di mana uh, jangan merasa kegagalan yang sedang dialami kalian itu sebuah kegagalan yang besar. Di luar sana itu ada banyak orang yang nasibnya itu gak seberuntung kalian atau mengalami kegagalan yang begitu tragis gitu. Ya bersyukur aja gitu. Jadi menganggap bahwa kegagalan kalian itu adalah akhir dari segalanya, itu salah besar. Nah, yang kelima, bukan orang yang gagal, tapi rencananya gitu. Jika sudah ada rencana A, tapi selalu siapkan rencana cadangan gitu. Karena manusia itu nggak bisa tahu persis gitu apa yang terjadi sehari kemudian atau bahkan sedetik kemudian. Jadi sudah ada rencana cadangan gitu, persiapan lah gitu, nggak usah panik ketika ada kesalahan yang berpotensi menuju kegagalan gitu. Nah, yang keenam itu berpola pikir bahwa kegagalan itu sebagai jalan menuju kesuksesan. Iya, dimana percaya atau enggaknya perlu berkali-kali gagal sebelum akhirnya itu pada suatu ketika berhasil bangkit atau mampu mengantisipasi kesalahan yang dibuat sebelumnya gitu. Yang penting terus berproses, mencoba, terus jangan diam saja meski hanya hasilnya itu di luar harapan. Ya jika cuma diam ya tanpa tindakan apapun, ya justru dari situlah awal kegagalan permanen kalian. Nah, yang ketujuh, fokus pikiran dan jaga untuk tetap sehat, jaga kesehatan lah gitu. Pikiran yang sehat itu juga akan menghasilkan gairah positif. Nah, jadi pikiran memanifestasikan dirinya dalam tindakan itu tindakan
kayak menjadi kebiasaan gitu, pikiran yang sedang dalam proses menuju kesuksesan atau bisa melakukan yang lebih baik besok akan menjadi lebih baik gitu. Nah, pola pikir tersebut akan memberikan lebih banyak semangat gitu, dari terus berpikir bahwa diri itu adalah produk yang gagal gitu, karena gak ada orang sukses yang berpikir negatif terlalu lama. Hindari bergaul dengan orang yang selalu meremehkan atau melontarkan kalimat negatif secara terus-menerus gitu. Nah, yang kedelapan itu ambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan gitu. Setiap kali merasa gagal ya wajar untuk bersedih, tapi jangan terlalu lama kesedihan itu. Ingat bahwa kegagalan itu gak akan berhasil. Ya terus jelajahi penyebab kegagalan sebelumnya gitu. Kemudian pikirkan solusinya itu apa dan jalan diulangi kembali gitu. Pokoknya banyak cara dah untuk menyelesaikan masalah kalian gitu. Nah, yang kesembilan itu evaluasi atau introspeksi diri gitu. Ya, lihat dan tanyakan kembali faktor apa yang telah membuat kalian gagal. Setelah itu jawab. Ketika sudah terjawab, ya kemudian evaluasi kembali gitu. Lalu perbaiki semua faktor kegagalan gitu untuk kesempatan yang mendatang. Dan dengan merekomendasikan pengalaman kegagalan, itu percaya kalian sudah melangkah lebih maju, lebih menuju kesuksesan, dan kegagalan di masa lalu itu juga gak sia-sia gitu, karena telah menjadi pelajaran yang paling berharga. Nah, yang ke-10 itu kalian ingat kembali kesuksesan yang pernah dicapai. Misalnya kegagalan itu sering membuat seseorang dipenuhi dengan pikiran negatif. Nah, terutama ketika mengenang banyak kegagalan yang telah dilalui, itu ya berhentilah untuk mengenang kegagalan yang pahit gitu, atau sebaliknya coba ingat kesuksesan terbesar atau yang pernah diraih gitu dalam hidup kalian. Bahkan kesuksesan kecil pun seperti menenangkan sesuatu yang berhadiah gitu. Ya pokoknya ya biar kalian tetap bangkit kembali gitu. Ya ingatlah mengapa begitu semangat ketika pada saat itu gitu, betapa senangnya mendapatkan penghargaan dan diagungkan oleh keluarga, membuat keluarga bahagia atau membuat keluarga bangga, tersenyum lebar gitu. Nah, yang ke-11 itu tetaplah tersenyum, berserah diri dan tabah juga. Nah, kegagalan itu gak berarti kehilangan kebahagiaan. Jangan sampai kegagalan itu menghilangkan senyum di wajah kalian atau di hati kalian. Wajah dan hati yang penuh senyum itu dijamin akan terasa lebih lega dan gak akan tersesat ke dalam kesedihan lagi gitu. Nah, selain itu berserah diri, berdoa dan penuh keyakinan serta rasa tulus juga, tabah. Dan cara yang paling berhasil itu untuk bangkit dari kegagalan itu adalah kita harus sabar, senyum gitu. Atau yang ke-12 itu improve ability, dimana asah diri supaya lebih tangguh gitu. Jangan terikat dan terpasung dengan berbagai kegagalan. Percaya dengan kemampuan diri sendiri, dan Allah itu suka dan mencintai orang-orang yang keras kepala, yang terus berusaha gitu. Yang jalan di depan itu pasti akan segera terbuka. Dan yang ke-13 itu banyak orang di sekitar yang siap untuk memberikan masukan atau membantu kalian gitu. Jangan biarkan jiwa raga itu terpasung atau terbelenggu atau keterpurukan karena menutupi diri. Ya mintalah masukan dari orang-orang terdekat gitu, orang-orang yang kepercayaan kalian gitu, sahabat kalian, keluarga kalian. Nah, yang ke-14 itu kalian bisa berkolaborasi dengan orang lain, misalnya melakukan kolaborasi dengan orang yang inspiratif, yang akan membuka perspektif gitu, perspektif atau bahkan yang sangat berbeda gitu, sehingga gak ada lagi yang namanya terbelenggu atau terpaku dengan kegagalan yang sedang melanda juga, yang sedang dialami kalian. Ya mulai sekarang kalian cobalah berkolaborasi gitu. Nah, yang ke-15 itu kalian harus optimis, dimana harus optimis dan bisa berpikir positif tentang semua kegagalan yang telah dialami, dan mengubah menjadi semangat baru untuk sukses, dan ambil kebijakan dari kegagalan yang dihadapi, dan
jadikan apa ya, pengalaman yang berharga gitu, sehingga gak mengulangi kesalahan yang sama lagi di masa depan gitu. Nah, yang ke-16 itu kalian terus berusaha dan mencoba, karena kegagalan itu gak boleh menyerah di tengah jalan, tetapi harus terus berusaha, mencoba, dan intinya jangan berkecil hati jika jumlah kegagalan kalian itu semakin banyak dengan bertubi-tubi. Nah, setiap orang itu pasti memiliki anugerah dan juga karunia dan rintangan tersendiri gitu ya. Percaya jika terus berusaha dan apa ya, dan mencoba, dan hadiahlah dengan kesuksesan gitu. Hadiahnya itu pasti akan kesuksesan, akhirnya itu pasti akan kesuksesan gitu. Jadi kegagalan itu sebagai bahan untuk koreksi atau menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi di masa depan itu bisa apa ya, bertempur dengan rencana atau strategi yang lebih siap lah gitu, dan peluang untuk sukses itu akan lebih besar gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang bangkit dari kegagalan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih buat kalian semua atas antusiasnya dan sudah mempercayai saya untuk membawakan materi tentang ini, dan semoga bermanfaat. Semoga bertemu kembali, berjumpa kembali dengan saya. Terima